Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Raja Wali Quraisy. Novel sejarah oleh F.D. Izogla. Bab 3, Pengkhianatan. Diyar Hinan, Provinsi Kansarin Syam tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kekacauan luar biasa melanda seantero Provinsi Kansarin. Kantor-kantor pemerintahan lumpuh. Markas tentara dan jawatan pos sudah ditembus oleh musuh. Rakyat juga terbelah. Sebagian ikut dalam propaganda pasukan revolusi berbendera hitam. Sebagian lagi masih loyal terhadap Bani Umayyah. Namun apa daya, melihat betapa besar kekuatan musuh, loyalitas itu tak mampu mereka tunjukkan. Kediaman Amir Abdurrahman juga tak luput dari kepanikan. Ada 113 orang, termasuk diantaranya adalah 30 budak, yang nyawanya bernaung di balik kokohnya tembok rumah besar ini. Pagi itu, Hisyam bin Muawiyah menginstruksikan tentaranya untuk lebih ketat menjaga gerbang dan menara. "Hisyam, apakah belum ada kabar dari Amir hari ini?" tanya Haura yang datang sambil menggandeng Sulaiman. Raut kecemasan jelas tergambar di wajah ibu satu anak ini. "Belum, tapi aku sudah menyebar mata-mata untuk memantau informasi. Aku yakin, Amir baik-baik saja," jawab Hisyam berusaha menenangkan. Tangannya mengusap kepala Sulaiman dengan lembut. Haura hanya menghela napas mendengar jawaban itu. "Seberapa kuat musuh kita?" tanya Haura setengah berbisik. Hisyam menggeleng. "Aku juga tak tahu. Informasinya simpang siur." "Seberapa kuat pasukan kita?" sambung Haura. Hisyam tak menjawab. Ia hanya menatap wajah kakak iparnya itu. Lalu menatap keponakannya. Tatapan yang penuh arti. Haura semakin cemas. Haura bertanya lagi, "Apa menurutmu kita bisa menang?" Hisyam tersenyum kecut. "Menang. Bisa bertahan pun sudah bagus, Kak. Kansarin secara umum sudah jatuh. Perkiraan jumlah pasukan musuh sedikitnya 10.000 orang. Sementara pasukan yang menjaga rumah kita hanya 100 orang. Pagi ini, 3.000 pasukan tambahan sudah datang dipimpin Malik bin Salam. Untuk tambahan yang lain, aku sudah meminta Khalid untuk menyiapkannya. Mungkin akan ada sekitar 5.000 orang." "Mungkin," kata Hisyam ragu. Wajah Haura semakin pucat. "Apakah yang kudengar itu betul?" Tangannya menggenggam erat Sulaiman hingga anak itu mengaduh. Hisyam segera mengambil keponakannya dan digendong di atas pundaknya. Untuk sesaat, Sulaiman tertawa-tawa karena sang paman berputar-putar sambil menggendongnya. Setelah itu, Hisyam mengembalikan Sulaiman kepada ibunya sambil berbisik lembut di telinga kakak iparnya itu. "Yang ku tahu, mereka membiarkan wanita dan anak-anak." Kemudian Hisyam pamit untuk memeriksa pasukannya. Bagai mendengar petir di siang bolong, dada Haura terasa sesak. Pembantaian dan banjir darah yang dia dengar sebelumnya hanya menunggu waktu untuk tiba di tempat ini. Air mata Haura meleleh. Tangis yang tak kuasa dibendung akhirnya pecah. "Ibu, kenapa menangis?" tanya Sulaiman yang tak mengerti. Haura tidak mampu membalas. Melihat anak semata wayangnya, tetesan air matanya semakin deras. Sementara itu di perbatasan, sekitar 2 farsak dari Diyar Hinan. "Berhenti!" Satu teriakan keras menghentikan langkah kuda Amir Abdurrahman dan Badr. Di depan mereka, tampak sekitar 10 orang berkuda berpenutup muka warna hitam dengan bersenjata lengkap menghadang di tengah jalan. "Siapa kalian, dan ada urusan apa ke Diyar Hinan?" tanya salah seorang di antara mereka setengah membentak. Amir dan Badr bersiaga. "Kami penduduk Diyar Hinan, seorang musafir yang ingin pulang kampung," jawab Amir Abdurrahman. "Siapa kiranya tuan-tuan yang berpenutup wajah ini?" "Kami penjaga perbatasan," jawab orang yang tadi bertanya. "Penjaga perbatasan? Dari pasukan mana?" tanya sang Amir lagi. "Pasukan pembebasan." "Kalian bukan pasukan pembebasan.
Kalian hanya penjahat yang menghasut rakyat dan berbuat bugot kepada pemerintah yang sah. Timpal Amir Abdurrahman. Bugot, kepada siapa? Apakah kau tidak tahu bahwa sekarang yang berkuasa adalah keluarga dari Abbas, paman Rasulullah, dan khalifah kita adalah Amirul Mukminin Abul Abbas? Amir Abdurrahman dan Badr sama-sama terkejut. Apa? Bukankah di Damaskus masih ada khalifah? Tidak mungkin ada dua pedang dalam satu sarung. Sergah sang Amir. Mendengar ucapan Abdurrahman, orang-orang berpenutup muka itu saling pandang dan tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya orang yang sejak tadi bertanya berkata, "Hei, orang-orang bodoh. Aku tidak tahu kabar dari mana yang kau terima. Tapi si penguasa zalim dari keluarga Umayyah itu sudah dieksekusi sejak 1 bulan lalu. Begitu pula dengan segenap pembantu dan kerabatnya yang fasik. Kini seluruh Mesir, Irak, Hijaz, dan Syam sudah berada di bawah panji kemenangan Bani Abbas." "Sungguh benar engkau, wahai Abu Hamzah," ujar kawan-kawan menimpali. "Abu Hamzah, aku curiga pada orang-orang ini." Salah seorang di antara mereka menyela pembicaraan Abu Hamzah dengan Amir Abdurrahman dan Badr. Abu Hamzah yang nampaknya adalah pemimpin dalam rombongan ini mengiyakan ucapan kawannya. "Tangkap mereka," begitu perintahnya. Mendengar perintah itu, 4 orang penunggang kuda langsung merangsek hendak menangkap Amir Abdurrahman dan Badr. Dengan sigap, Abdurrahman dan Badr meloloskan pedang mereka dan menebas 2 musuh hingga terjatuh. "Kurang ajar," rutuk Abu Hamzah geram. "Bunuh mereka, mereka pasti antek Bani Umayyah." Kedelapan musuh itu kini menyerbu ke arah Amir dan Badr. Tadinya Amir dan Badr ingin memancing musuh kedua arah yang berbeda. Dengan jumlah 4-1, akan lebih mudah untuk menumbangkan musuh bila mereka bisa dibuat saling menjauh. Namun, Abu Hamzah dan kawan-kawan malah menyerbu dan membuat formasi untuk mengepung keduanya. Pertempuran tak terelakkan lagi. Pedang demi pedang beradu. Beruntung pihak musuh tidak menggunakan panah dan tombak. Wut, wut, wut. 3 pedang bergerak cepat, 2 dari belakang dan 1 dari depan seperti hendak membelah 3 tubuh Amir Abdurrahman. Secepat kilat, sang Amir menghentak perut kuda kesayangannya dengan kaki kanan. Mengerti apa yang diarahkan tuannya, kuda itu meringkik kuat dan menendang ke belakang. Akibatnya, 2 penyerang terlempar dari tunggangan mereka, terhempas ke tanah dan terinjak kuda mereka sendiri. Sementara itu, 1 pedang lagi berhasil masuk dan menebas dada sang Amir muda. Beruntung baju besi di bagian dalam yang dipakainya bisa melindungi dari tebasan musuh. Di sisi lain, Badr juga harus menghadapi 2 musuh yang menyerang dengan dahsyat. Seolah tak ingin memberi kesempatan, kedua musuh ini menyerang silih berganti. Sambaran pedang mereka bagaikan irama lagu yang saling menyambut. Jika yang satu ke arah kiri, maka yang lain pasti ke kanan. Jika yang kiri ke arah atas, maka yang kanan akan mengincar bawah. Kewalahan dan tidak bisa bergerak bebas, Badr memutuskan untuk melompat dari kudanya. Tep! Badr mendarat mulus ke atas tanah. Begitu sampai di tanah, Badr meloloskan 2 pedangnya. Sring, sring. Pedang hajar milik Badr disilangkan di depan. Keduanya nampak berkilauan diterpa sinar matahari. Melihat bentuk dan posisi pedang Badr, Abu Hamzah yang sejak tadi memperhatikan tercekat dan mendesis, "Sahibus Saifain." Petik 2 titik. Dia ingin memperingatkan kawan-kawan, namun terlambat. Kedua kawannya langsung merangsek maju, menyerbu ke arah Badr. Dalam pikiran mereka, posisi Badr yang sudah tak di atas kuda lebih lemah. Tanpa pikir panjang, keduanya menyerang Badr dari depan. Pedang mereka menyamping seolah hendak membabat putus kepala Badr. Tapi, Badr bukan prajurit kemarin sore. Sadar posisinya tak menguntungkan, Badr tidak menyambut serangan musuh. Sebaliknya, dia lari meninggalkan punggung yang terbuka di belakang. Musuh ini menyangka kemenangan sudah di depan mata.
Penuh nafsu, mereka mempercepat laju kuda. "Heya!" seru keduanya sambil menggebrak kuda. Jarak antara Badar dengan mereka hanya tinggal 35 hasta, saat itulah Badar menunjukkan kepiawaiannya. Tanpa diduga, Badar justru menghentikan lari dan membanting tubuh ke tanah. Posisinya seperti orang yang hendak berguling ke kanan dengan memutar badan. Pedang di kanan membabat ke kiri, sedangkan pedang di kiri membabat ke kanan. Kres, kres. Kaki depan kedua kuda musuh terpotong. Akibatnya kuda yang tengah berlari itu kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Para penunggangnya juga ikut terpelanting dan terjerembab. Satu di antaranya mati karena lehernya patah tertimpa badan kuda. Sedangkan yang lain masih meringis di atas tanah sambil memegang punggungnya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Badar langsung melompat dan menikam musuh. Jelek! Ah! Itulah teriakan terakhir musuh sebelum tewas. Abu Hamzah bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Dia tak pernah membayangkan, bahwa dalam waktu yang singkat, sudah 6 orang anak buahnya terbunuh. Akal sehatnya mulai berhitung, dengan 10-2 saja, mereka tak mampu menjatuhkan musuh. Apalagi bila sekarang tinggal 4-2. "Mundur, kita harus melapor pada komandan," seru Abu Hamzah sambil menggebah kuda untuk melarikan diri. Arah yang ditujunya adalah di Erhinan. Mendengar seruan itu, ketiga kawannya segera bergerak menyusul pemimpin mereka. Melihat musuh melarikan diri, Amir Abdurrahman berkata, "Badar, pinjami aku busurmu." Badar melemparkan busur dan juga anak panahnya. Sang Amir kemudian mengambil satu anak panah yang berukuran paling besar. Dengan sekuat tenaga, dia menarik tali busur. Dibidikkannya ke arah para penunggang kuda di depan. Setelah lurus, Sang Amir mengarahkan anak panahnya ke atas, agak kiri, dan melepasnya. Anak panah itu terlepas. Gerakannya yang melaju sedikit ke atas terdorong angin sehingga mengarah ke kanan dengan deras. Krep! Anak panah itu menancap tepat di punggung musuh yang berada di posisi belakang. Sang penunggang kuda itu pun terjatuh ke atas tanah, dan menggeliat kesakitan sebab saat terjatuh, anak panah itu justru terdorong dan tembus hingga dada. Jahanam! Rutuk Abu Hamzah melihat hal ini. Hatinya kesal luar biasa, namun ia sendiri tak punya nyali untuk menolong atau membalas kematian kawan-kawan. Malah ia semakin menyentak kudanya agar lari lebih cepat, meninggalkan 2 lawannya di belakang. Sial, ada 2 yang berhasil lolos. Sungut Badar penuh sesal sambil membersihkan kedua pedangnya yang berlumuran darah. Mendengar ucapan budaknya ini, Amir Abdurrahman menjawab, "Allah hari ini telah menyelamatkan kita. Tentunya, Dia jugalah yang menyelamatkan mereka dari tangan kita." Anda benar, Amir. Hanya saja, lolosnya kedua orang itu pastinya akan menyulitkan kita untuk kembali. Mereka dengan seenaknya bisa berjaga di perbatasan seperti tadi, artinya di Erhinan sudah bisa mereka kontrol. Bagaimana menurut Anda? Apakah yang mereka katakan tadi benar? Bahwa kekuasaan sudah beralih dan khalifah sudah dieksekusi? Amir Abdurrahman tak langsung menjawab. Dia mengeluarkan surat bersegel resmi dari khalifah yang diterimanya beberapa waktu yang lalu. Diperhatikannya dengan detail, mulai dari bentuk tulisan, jenis kertas surat, dan stempel kerajaan. Semuanya sungguh nampak asli, gumam Sang Amir. Lalu Sang Amir menoleh kepada Badar, "Coba kau perhatikan surat dari kurir khalifah ini. Semuanya seperti yang biasa kita terima selama ini. Lihat guratan merah yang ada di pinggir, kemudian perhatikan penulisan huruf ta di akhir surat." Badar tidak berkomentar apa-apa. Seperti yang dikatakan Sang Amir, surat resmi ini sama sekali tak mencurigakan. Tapi kalau kekuasaan belum beralih, mereka takkan bisa sebebas sekarang. Satu-satunya alasan kenapa musuh leluasa bergerak adalah karena pemerintahan pusat sudah jatuh, lanjut Amir Abdurrahman. Apa kita harus menemui Tuan Ibrahim terlebih dahulu?
Tanya Badar. Amir Abdurrahman menggeleng, tidak. Semua sudah terlalu terlambat. Terus terang aku khawatir dengan keluargaku. Kita tak bisa mampir ke tempat Ibrahim. Bagaimanapun caranya, kita harus masuk ke Diarhinan dulu. Apa Anda punya ide? Tanya Badar. Amir Abdurrahman mengang, ya. Kita masuk melalui kebun kurma kakekku. Aku yakin musuh belum tahu jalan rahasia ini. Mari, Badar, kita tak boleh membuang-buang waktu di sini. Mereka berdua kembali menaiki kuda dan mengambil jalan yang memutar ke arah selatan. Abu Hamzah, kau pengecut karena memilih lari daripada menolong kawanmu. Salah satu anak buah Abu Hamzah yang selamat mengutuk sikap pengecut ketua mereka ini. Abu Hamzah yang sadar kalau dirinya dimaki mendengus kesal. Jaga mulutmu, Ibnul Asad. Begitukah caramu berbicara kepada pemimpinmu? Lagi pula apa kau tahu siapa yang tadi kita hadapi? Ibnul Asad menggeleng. Mereka adalah buronan yang kita cari selama ini. Orang yang menggunakan pedang kembar itu bernama Badar, julukannya Sahibus Saifain. Dia dari salah satu suku Berber yang paling ahli dalam ilmu pedang dan tombak. Sedangkan yang satu lagi, tidak lain pastilah Abdurrahman bin Muawiyah, cucu Hisham, keponakan Maslamah. Dia ahli dalam ilmu pedang dan panah. Kau lihat bagaimana cara dia membidik dan tepat mengenai sahabatmu yang bernama Mahyan tadi. Ibnul Asad mengangguk. Terbayang sekilas bagaimana Mahyan yang sudah cukup jauh masih ternyata dapat dikenai panah dengan cara yang baru pertama dia lihat. Didikannya yang melengkung, malah menghunjam deras karena memanfaatkan angin yang berhembus. Perlu kemahiran, ketelitian, bakat, dan latihan yang sangat lama hingga seseorang dapat memanipulasi tenaga alam saat melepaskan panah. Untuk dapat menangkap mereka, kita perlu setidaknya 50 orang, tandas Abu Hamzah kembali. Kau benar, kali ini Ibnul Asad tak membantah. Abu Hamzah tersenyum penuh kemenangan. Paling tidak, ucapannya dapat menyelamatkan mukanya di hadapan Ibnul Asad. Sekarang kita harus segera mengabarkan pada pemimpin kita. Dua orang itu, pasti sedang mau pulang. Kita harus menyergap mereka di sana. Tanpa banyak berkata-kata lagi, keduanya menggebah kuda mereka menuju Diarhinan. Amir Abdurrahman dan Badar menambatkan kuda mereka di bawah pohon. Keberadaan kuda mereka secara sekilas dari tempat yang agak jauh takkan terlihat, sebab terhalangi oleh ilalang yang tingginya hampir mencapai dada manusia dewasa. Setelah mengambil perlengkapan yang diperlukan, keduanya turun ke lembah dan menyusuri sungai kecil. Mereka berjalan ke arah hulu, sambil sesekali mengambil sikap waspada terhadap sekitar. Cukup lama keduanya berjalan kaki, sebab kini sudah mulai senja, namun mereka masih belum sampai juga. Setelah beristirahat sejenak dan menegakkan salat, mereka kembali meneruskan perjalanan. Hari mulai gelap saat mereka sampai di tempat yang agak lebih terbuka. Lalu dengan mengendap-endap, keduanya hati-hati sekali mengambil posisi untuk bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dari balik batu, mereka bisa melihat rerimbunan kebun kurma yang ada di depan. Namun yang membuat keduanya ragu untuk terus maju adalah karena di sana, tampak ada kerlap-kerlip cahaya yang terlihat dari persembunyian mereka ini. Itu pasti obor, ucap Amir Abdurrahman. Apa jalan rahasia ini pun sudah mereka ketahui Tuan? Tanya Badar seolah ingin memastikan. Entahlah, Badar, seharusnya, tak ada yang tahu, jawab sang Amir ragu. Apa kau bisa memperkirakan berapa jumlah obor itu, Badar? Kurasa sekitar 2 atau 30-an. Dengan kata lain, mungkin jumlah musuh ada 100 hingga 200 orang. Jawab Badar. Kita tak punya pilihan lain, Badar. Kita harus maju. Persiapkan dirimu, ajak sang Amir. Badar mengangguk. Tangan kanannya menggenggam erat pedang yang ada di pinggang. Sambil terus mengendap-endap, keduanya semakin mendekati kebun kurma. Hingga jarak mereka dengan kebun itu menjadi hanya sekitar 30 hasta.
Dari balik sebuah pohon besar, mereka dapat dengan jelas melihat para pemegang obor. Mereka adalah pasukan berbaju zirah dengan bendera warna hitam disematkan di punggung. Pasukan berbendera hitam, desis Badr. Amir Abdurrahman mengangguk dan mengisyaratkan Badr agar tak membuat suara sedikit pun juga. Cari mereka, mereka pasti bersembunyi di sekitar sini. Satu suara dari belakang pasukan musuh memecah keheningan. Sambil membawa obor, sosok pemilik suara itu muncul. Dia adalah seorang lelaki dengan baju zirah dan penutup wajah berwarna hitam. Lelaki misterius itu kembali memberi arahan, siapa yang dapat menangkap mereka berdua, hidup atau mati, akan mendapatkan kedudukan dan jabatan yang tinggi di pemerintahan daerah. Amir Abdurrahman tampak mengernyitkan dahi sambil berpikir keras. Rasa-rasanya, aku kenal dengan suara itu. Kita harus menyingkir dulu, Badr. Bisik Amir pada Badr. Badr mengangguk tanda setuju. Keduanya lalu secara sembunyi-sembunyi berusaha menjauh dan turun ke lembah untuk mencari jalan memutar. Namun apes, belum begitu jauh, batu yang jadi pijakan mereka jatuh. Serak. Siapa itu? Beberapa orang yang sedang mencari di atas lembah terkejut. Tanpa dikomando, 6 orang di antara mereka langsung berlari menuju arah suara. Mereka berusaha menuruni lembah menuju tempat Amir Abdurrahman dan Badr berada. Belum hilang rasa terkejut kedua buronan ini, tiba-tiba dari belakang, mereka merasakan ada yang menepuk pundak mereka. "Hei!" sang Amir berseru kaget. Namun, orang yang menepuk pundak mereka secara refleks menutup mulut kedua orang itu dengan tangan. Setelah memastikan kedua orang ini bisa diajak bekerja sama, sang penepuk itu berkata, "Jangan bersuara, dan ikuti aku." Sejenak ada keraguan yang terpancar dari pandangan sang Amir dan Badr terkait ajakan lelaki yang berpakaian dan bercadar hitam itu. Hal itu rupanya disadari oleh orang misterius ini. "Tenang saja, kalian aman bersamaku. Jika aku bermaksud jahat, aku tinggal teriak dan mengatakan keberadaan kalian di bawah ini. Kalau itu kulakukan, kujamin tak perlu lama kalian akan habis di sini," ujar lelaki misterius ini masuk akal. "Kita tak punya banyak waktu. Kalian memilih untuk pasti celaka di tempat ini, atau mungkin celaka dan mungkin selamat dengan mengikutiku," sambung lelaki itu sambil berlalu ke arah sungai. Merasa memang tak ada pilihan lain, Amir Abdurrahman dan Badr memutuskan untuk mengikuti lelaki itu dari belakang. Namun, mereka tak menghilangkan kewaspadaan dan akan siap menyerang jika orang yang di depan mereka berbuat macam-macam. Pertempuran di sekitar kediaman Amir Abdurrahman semakin menjadi. Ratusan mayat dari kedua belah pihak berserakan di luar pagar. Pasukan penyerang yang bersenjata lengkap bagaikan gelombang terus menyerbu tanpa henti. Seolah tak kenal lelah, serangan demi serangan terus mereka lancarkan. Panji-panji perang berwarna hitam berkibar tinggi menggambarkan semangat mereka yang terus berkobar. Di sisi lain, sisa-sisa pasukan Bani Umayyah yang menjaga kediaman Amir Abdurrahman yang sekaligus benteng di Erhinan itu berjuang dengan gigih. Jika musuh menyerang tanpa lelah, maka mereka bertahan tanpa hendak menyerah. Panah-panah musuh dibalas dengan panah-panah api dari puncak-puncak menara, membuat langit malam yang mestinya gelap, menjadi benderang untuk sekejap. Teriakan demi teriakan terus terdengar. Peperangan ini sudah berlangsung sejak siang, dan belum ada tanda-tanda akan berhenti hingga sekarang. Di dalam bangunan tersebut, Haura, kaum perempuan, anak-anak, dan para budak wanita ditempatkan di sebuah ruangan rahasia di bawah tanah. Hiruk-pikuk peperangan dan hilir mudik pasukan di atas mereka terdengar jelas. Kecemasan dan ketakutan jelas tergambar di wajah para wanita ini. Air mata mereka seperti tak ingin berhenti keluar. Lisan-lisan mereka terus berzikir, memohon pertolongan dan keselamatan dari Allah SWT. "Ibu, apakah kita semua akan mati?" tanya Sulaiman pada ibunya. Haura memeluk anaknya erat. "Tak ada yang akan mati, anakku.
Ayahmu akan datang untuk menyelamatkan kita semua. Memangnya ayah kemana, Bu? Kenapa sampai sekarang belum datang? Sabar ya, pangeran kecilku. Ayahmu masih dalam perjalanan. Dia akan datang membawa bala bantuan, insya Allah. Kata Haura berusaha menenangkan. Entah berapa lama mereka berada di bawah sana. Hingga suatu ketika, pintu atas ruangan rahasia itu terbuka. Agak kaget, Haura dan para wanita berdiri penuh takut mencoba melihat siapa yang datang. Ruangan rahasia yang gelap, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Khalid, seru Haura antara yakin dan tidak. Iya, ini aku, kata Khalid. Tempat ini sudah tidak mungkin kita selamatkan. Amir Hisham memintaku untuk membawa kalian pergi lewat jalur belakang. Khalid memanggil beberapa anak buahnya. Mereka dengan sigap membuka pintu utama, dan membimbing semua yang ada untuk keluar dari ruangan tersebut melalui tangga. Di mana Hisham? Tanya Haura sambil berjalan cepat menyusuri lorong rahasia. Amir Hisham akan menyusul kita kemudian. Saat ini, beliau sedang mempersiapkan segala sesuatunya, jawab Khalid yang memimpin di depan. Matanya penuh waspada, mengawasi kiri dan kanan, khawatir pergerakan mereka diketahui oleh orang lain. Apa sudah ada kabar tentang suamiku? Belum ada, Amirah. Tapi bila ada perkembangan, pasti kami akan beritahu Anda sekeluarga. Rombongan itu bergerak cepat, menyusuri lorong demi lorong, hingga tiba di sebuah aula rahasia yang berukuran cukup besar. Di bagian kanan, terdapat pintu gerbang besar yang dikunci dengan rantai besi yang bergulung. Di balik gerbang itu adalah jalan keluar melewati perkebunan kurma. Di depan gerbang, Khalid menghentikan langkahnya. Ia memberi aba-aba pada 5 anak buahnya untuk mendekat. Haura dan kawan-kawan bingung. Kenapa mereka berhenti? Khalid, ada apa? Tanya Haura. Khalid tak langsung menjawab. Ia justru menatap sekeliling dan mengambil sikap siaga dengan menghunuskan pedang. Sring, sring. Tarikan pedang Khalid dan kelima kawannya itu menimbulkan suara gesekan yang dipantulkan dinding-dinding aula ini. Haura dan yang lain ngeri mendengarnya. Khalid, apa jangan-jangan musuh sudah mengetahui tempat ini? Haura memandang sekelilingnya penuh takut. Ia menggendong Sulaiman dan mendekapnya dengan erat. Kau benar, Amirah Haura. Nampaknya musuh sudah mengetahui ruangan ini. Belum selesai ucapan Khalid. Dari arah kanan dan kiri melesat beberapa anak panah. Wood, wood, wood. Krep, krep, krep. 3 anak panah mendarat tepat di jantung 3 orang budak wanita. Tak perlu waktu lama, ketiga budak itu pun tewas seketika. Haura menjerit. Begitu pula dengan puluhan wanita dan anak-anak yang lain. Mereka sontak berhamburan, berusaha menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan itulah tiba-tiba. Crash, 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 crash. 5 tubuh lagi roboh bersimbah darah. Ada yang terpenggal, ada yang sobek di dada, ada yang memiliki luka robek di perut hingga usus terburai. Najwa, oh, tidak, Najwa. Sahla meratapi salah satu sahabat terbaiknya, sesama budak, yang bernama Najwa. Haura memandang tak percaya. Apa yang ia lihat sungguh tak pernah ia bayangkan. Pembantaian terhadap anak-anak dan perempuan. Lebih tak percaya lagi, ketika ia melihat pedang Khalid dan anak buahnya penuh dengan darah orang-orang yang dikenalnya. Khalid, apa yang kau lakukan? Khalid memandang Haura dengan tatapan sinis. Apa yang kulakukan? Katanya seakan tanpa dosa. Mungkin kau ingin bertanya kepada pedangku Haura. Hahaha, Khalid tertawa terbahak-bahak diiringi oleh anak buahnya. Pengkhianat, kau, jadi selama ini. Haura tak mampu meneruskan kalimatnya. Air matanya mengalir deras, dadanya terasa sesak. Khalid mendekat sambil mengacungkan pedang. Haura sontak mundur sambil terus mendekap sang anak sirat mungkin. Pengkhianat, asal kau tahu, Haura, aku bukan pengkhianat.
Keluargamulah yang berkhianat. Ayahmu, pamanmu, kakekmu, bahkan khalifahmu, mereka semua yang berkhianat. Bentak Khalid keras. Haura menatap tajam, sorot matanya tak menyiratkan ketakutan. Khalid membalas tatapan itu dengan pandangan yang menyiratkan kebencian dan dendam yang mendalam. Cuih, Haura meludah ke lantai. Pandai sekali kau beralasan. Kau memang lebih hina dari seekor anjing selokan. Bahkan anjing tahu dan setia kepada tuannya. Tidak sepertimu, sentak Haura nyalang. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi kiri Haura. Akibatnya, ibu satu anak ini jatuh terjengkang bersama anaknya. Haura meringis. Sulaiman menangis. Darah mengalir dari sudut bibir Haura yang pecah. Bukan merasa iba, Khalid bahkan meludah dan berkata, "Aku takkan pernah melupakannya, Haura. Hari di mana prajurit dari keluargamu membantai ayah dan pamanku di depan mataku dan ibuku. Mulai hari itu aku bersumpah, bahwa aku pasti akan menuntut balas kepada kalian semua. Hari inilah waktunya, hutang darah harus dibayar dengan darah, Haura." "Kapan, Khalid? Kapan kami memperlakukanmu dengan buruk?" tantang Haura. Khalid menatap sinis. 20 tahun lalu, ayahku, pamanku, dan semua saudara laki-lakiku dieksekusi oleh khalifah. Tuduhannya adalah karena kami berkomplot dengan Hasan Alawi. Padahal kami tidak pernah berkomplot dengan mereka. Ayahku menolong Hasan dari kejaran tentara Umayyah hanya karena kemanusiaan. Tapi aku tak menyangka, kalian sama sekali tak mau mendengar pembelaan diri kami. Haura terhenyak. 20 tahun lalu, dia jelas belum lahir saat semua itu terjadi. Apakah yang dikatakan oleh Khalid itu benar? Melihat anaknya yang masih menangis, Haura akhirnya berkata, "Khalid, mungkin itu memang kesalahan dari keluarga kami. Tapi semua sudah terjadi. Roda waktu takkan bisa diputar. Tadi kau bilang kalau kalian menolong Hasan Alawi karena alasan kemanusiaan. Tidak bisakah kau mengampuni kami karena alasan kemanusiaan juga? Aku mohon." Khalid mendengus, hutang nyawa harus dibayar nyawa. Dengan isyarat, Khalid perintahkan anak buahnya untuk menghabisi Haura dan kawan-kawan. 2 orang di antara mereka dengan pedang berkilat mendekati Haura dan Sulaiman. Haura menatap pasrah, air matanya semakin deras, dadanya semakin sesak. "Aku mohon. Jangan," ratapnya sambil menutup mata. Didekapnya sang anak erat-erat di dada. Sulaiman menangis kian keras. Pada saat inilah, krep, krep, darah tersembur menerpa wajah Haura. Tangisannya semakin pecah. Sekejap itu dia membuka mata, dilihatnya sang buah hati selamat. Sementara di depannya, 2 anak buah Khalid yang hendak menebas mereka roboh bersimbah darah. Ada anak panah menancap tepat di leher keduanya. Khalid terperanjat. Dengan sigap dia dan ketiga kawannya berbalik ke belakang. Dari arah gerbang besi itu, terdengar suara sepasukan langkah kaki yang mendekat. Kerk. Pintu gerbang besar itu terbuka. Dari sana muncul 10 orang pasukan Bani Umayyah sambil menodongkan panah. Di belakang mereka, menyeruak ke depan 3 orang laki-laki. "Suamiku," ucap Haura penuh syukur melihat kedatangan Amir Abdurrahman bersama Badar dan seorang lelaki bertopeng. Amir Abdurrahman memandang sedih pada mayat-mayat yang bergelimpangan. Kemudian dia menatap penuh sesal pada Khalid yang ada di hadapannya. "Khalid, semua kawanmu yang ada di luar sudah kami lumpuhkan. Sekarang jatuhkan senjatamu," perintah sang Amir. Khalid tak bergeming. Dia justru memegang pedangnya semakin kencang. Melihat hal ini, Amir Abdurrahman geleng-geleng kepala. Dengan sangat terpaksa, sang Amir kini menghunus pedangnya. "Sring! Khalid, apa ini yang kau inginkan? Kau ingin kita saling bunuh?" tanya sang Amir sambil menatap tajam. Jujur saja, Khalid sebetulnya jengah dengan tatapan sang Amir. Entah kenapa di hatinya ada sedikit rasa gentar. Tiba-tiba muncul sedikit keraguan.
Tapi, mengingat musibah yang menimpa keluarganya, hatinya menjadi bergemuruh kembali. Ketiga anak buah Khalid memperhatikan bahwa kini Khalid sudah meragu. Tanpa menunggu aba-aba, ketiganya serempak menyerang Amir Abdurrahman. Namun, krep, belum sampai menyentuh sang Amir, ketiganya jatuh tersungkur dengan tubuh tertembus panah. Melihat ketiga kawannya gugur, gigi Khalid bergemeretak karena geram. Kalian harus membayarnya, Hea, ujar Khalid sambil menerjang ke arah Amir Abdurrahman. Melihat Khalid menyerang sang Amir, pasukan panah bersiap untuk menembak, namun Amir Abdurrahman memberi aba-aba agar mereka menahan diri. Kalian jangan ikut campur, cepat selamatkan para wanita dan anak-anak. Perintah sang Amir sambil melompat ke belakang. Tebasan Khalid praktis mengenai angin kosong. Melihat serangannya berhasil dihindari, Khalid kembali menerjang dengan melepaskan tusukan ke depan. Cepat dan deras. Amir Abdurrahman dengan sigap membabatkan pedangnya dari atas ke kanan bawah, seperti membentuk setengah lingkaran. Terang. Kedua pedang beradu, tusukan Khalid bisa dipatahkan. Seolah tak ingin membuang kesempatan, Khalid melakukan tendangan memutar dengan kaki kiri ke arah rahang sang Amir. Buk! Sang Amir memang mampu menahan tendangan itu dengan tangan kiri. Namun, tangan jelas bukan lawan untuk kaki. Sang Amir terdorong 3 langkah ke belakang. Tangan kirinya terasa ngilu sekali. 2 kali sang Amir harus mengibas-ngibaskan tangan kirinya itu. Melihat hal itu, Khalid tersenyum puas. Sebaliknya, Badr justru merasa sangat jengkel. Dari tadi dilihatnya Amir tidak menyerang sama sekali. Bertarung setengah hati melawan seorang berlevel komandan seperti Khalid jelas sangat beresiko. Apa ini? Kau sama sekali tak melawanku. Apa kau meremehkanku? Tanya Khalid penuh ejekan. Amir Abdurrahman menghela napas panjang. Aku tak ingin kita berakhir seperti ini, Khalid. Menyerahlah. Aku berjanji akan mengampuni dan memaafkan kesalahanmu. Cuh, Khalid meludah, menyerah. Walaupun Israel datang, aku tak akan menyerah. Hea, mantan komandan di Erhinan ini kembali menyerang. Kali ini, pedang di tangan kanannya menyambar langsung ke kepala sang Amir. Seperti membelah udara, pedang itu bergerak cepat dari kanan ke kiri. Serangan yang sangat mematikan. Wood! Amir Abdurrahman refleks merunduk, hanya 1 jengkal saja pedang itu lewat di atas kepalanya. Secepat kilat, Khalid ubah posisi pedangnya menjadi menghadap ke bawah. Dengan sangat lihai, serangan menyambar tadi berubah menjadi tusukan deras ke arah tengkuk sang Amir. Hampir semua yang ada di sana menahan napas melihat betapa derasnya tusukan itu. Terang! Lagi-lagi, Amir Abdurrahman berhasil menahan serangan Khalid dengan cara yang menakjubkan. Ujung pedang Khalid ditahan dengan sisi pedang sang Amir. Lewat 1 jari saja, pasti leher Amir muda itu sudah tertembus. Cih, Khalid sendiri tak menyangka serangan keduanya ini juga berhasil ditahan. Dengan langkah teratur, keduanya mundur beberapa langkah sambil memasang kuda-kuda. Khalid, apa lagi yang kau cari? Keluargaku sudah hancur, pedang-pedang Bani Abbas sudah membinasakan mereka. Mengapa kau tak mau melepaskan kami dari beban ini? Amir Abdurrahman masih mencoba bicara. Khalid tak menjawab, sebaliknya, dia justru hadapkan pedangnya lurus ke depan. Semua yang aktif di militer Bani Umayyah tahu betul dengan gerakan ini. Khalid memasuki militer dengan mewarisi 7 gerakan ilmu pedang dari kabilahnya. Dan gerakan yang sedang dia tunjukkan ini adalah gerakan pamungkas. Gerakan ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan, sebab sang pengguna akan menyerang musuh dengan 7 serangan beruntun berupa tusukan dan tebasan. Amir Abdurrahman menatap Khalid dengan pandangan sedih. Lelaki yang lebih tua 15 tahun itu bukan hanya komandan kepercayaannya di Erhinan. Ia sudah dianggap sebagai guru olehnya. Khalidlah yang mengajari dasar-dasar kemampuan berpedang Amir Abdurrahman.
Tapi keadaan ini sudah sangat mendesak. Pilihannya hanya satu, membunuh atau dibunuh. Amir Abdurrahman angkat pedangnya dengan tangan kanan. Ia juga meluruskan pedangnya ke arah lawan. Persis seperti yang Khalid lakukan. Bagus, kau bebas menggunakan ilmu yang aku ajarkan untuk melawanku. Kita lihat apa kau sudah bisa melampauiku. Abis berkata begitu, Khalid langsung menyerang. Cepat sekali pedangnya menusuk, ke kanan, ke kiri, lalu ke tengah. Sambil mundur, sesekali Amir Abdurrahman menangkis tusukan lawan. Sesekali juga ia menghindar dengan menggeser tubuh ke samping. 3 serangan pertama Khalid berhasil dihindari. Melihat hal itu, sang guru merubah pola serangan. Ia menebas, dari atas ke bawah, lalu menusuk dari sisi kiri, kemudian menebas dari sisi kanan. Crash! Serangan ke-6 mengenai lengan kiri sang Amir. Amir Abdurrahman merasakan sakit luar biasa. Darah mengalir deras dari lengan dengan luka ternganga. Tak ingin memberi kesempatan, Khalid melompat hendak menyambar kepala sang Amir yang sudah setengah berlutut. Saat itulah, Amir Abdurrahman melemparkan pedangnya sekuat tenaga. Krep! Pedang itu menancap tepat di perut Khalid yang tengah melompat. Mantan komandan ini terjerembab. Sambil memegang perutnya, dia mencabut keluar pedang sang Amir. Darah tersemburat seiring dengan lepasnya pedang dari perut. Khalid tergeletak, napasnya tersengal-sengal. Amir Abdurrahman segera bangkit. Sambil meringis dia mendekati tubuh Khalid yang semakin dibanjiri darah. Khalid, oh, Khalid. Tangis Amir Abdurrahman pecah melihat kondisi sang guru yang menyedihkan. Digenggamnya tangan Khalid. Tangan lelaki yang hampir membunuhnya beserta anak dan istrinya. Maafkan aku, guru, kata Amir Abdurrahman di telinga Khalid. Amir, kau jangan menyesal. Ini sudah menjadi takdirku. Pergilah sejauh mungkin. Ujar Khalid sambil terkulai. Nyawanya terlepas. Air mata Amir Abdurrahman mengucur semakin deras. Dipeluknya tubuh sang guru erat. Badar, Haura, dan seluruh yang hadir menundukkan kepala penuh duka. Salah satu pahlawan dan prajurit terbaik Bani Umayyah akhirnya gugur. Tapi bukan untuk membela negara, atau membela kehormatan agama, melainkan karena dendam pribadi. Sungguh takdir itu merupakan suatu misteri. Kehidupan dan kematian tak dapat diduga. Maka selayaknya setiap insan yang hidup agar berhati-hati dalam melangkah, agar tak menuntun diri ke akhir kehidupan di jalan yang salah. Amir, ucapan Badar menyadarkan Amir Abdurrahman dari kesedihannya. Kita harus segera pergi, lanjut Badar. Sang Amir mengangguk, dipandangnya istri dan anaknya. Sambil menahan sakit, Amir Abdurrahman berdiri. Setelah memberi penghormatan terakhir untuk Khalid, mereka segera pergi keluar. Bersambung.